Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Cindy Ariyanti, NPM saya 2014 370375. Saya dari kelas 3 reguler 1 Kuster 3A. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang kesimpulan yang dari kuliah umum tentang full stack web development yang diadakan kemarin hari Rabu 13 Oktober 2021 dari jam 9 sampai jam 11. Nah, kesimpulan yang pertama adalah Protex PX yang di Dragon luar angkasa itu dia sudah memakai touchscreen menggunakan JavaScript. Nggak bisa dia luar angkasa menggunakan memakai mobile app. Atau banyak banget industri-industri yang menggunakan software itu. Masih WordPress masih dominan daripada mobile app. Cuman karena kita sebagai konsumen, customer kita terbiasa dengan mobile app, masih dibutuhkan itu. Nah, kemarin ada pertanyaan pertama, yaitu apa saja hal yang pertama yang dipelajari dalam dunia coding dan bagaimana tips mempelajari coding. Nah, yang pertama adalah jika belajar coding jangan lihat duit, karena bisa menghasilkan duit yang banyak. Ada benarnya. Nah, pemikiran seperti itu ada benarnya dan juga ada salahnya. Kita beranggapan lu bisa ngoding, lu bisa mendapatkan banyak duit. Nah, itu adalah pemikiran yang salah. Yang kita lihat hanya perusahaan-perusahaan yang berhasil. Ya, perusahaan yang berhasil bisa dihitung pakai jari. Cuman, kita nggak mendengar karena kita gagal. Jadi, tips pertama, jangan end goal-nya kita adalah kita jangan menghasilkan duit yang banyak. Tapi end goal-nya kita adalah apa yang mau kita selesaikan itu dulu. Kita mau menyelesaikan masalah apa, jadi kita udah ada motivasi yang tepat dan jangka panjang. Karena belajar coding itu susah, akan ada waktunya di mana ada rasa jenuh, kesuh. Baru menguasai JavaScript keluaran versi terbaru 3-4 bulan kemudian ada versi terbaru lagi, dan itu kita harus belajar lagi. Jadi pasti namanya programmer, di mana mereka merasa jenuh dengan kita memiliki motivasi yang tepat untuk menyelesaikan masalah yang penting dan besar. Kita akan terdorong kita untuk bisa belajar terus menerus dengan sedikit kebosanan. Nah, yang kedua adalah ini yang lebih unstable. Kalau tadi ada agak makro, yang lebih makro adalah belajar dari bahasa yang memang menurut artikel itu mudah dipelajari, HTML, CSS, MySQL, Sunspan Data, Python misalnya mau masuk ke backend, dan itu memiliki fungsi 3 bahasa. Itu biasanya cenderung lebih mudah dibandingkan bahasa-bahasa lainnya. Dari situ pasti akan penasaran sendiri, udah jago HTML, CSS, aku lebih pingin animasi, bisa bermacam-macam, nanti pasti akan mendarat di JavaScript juga dengan sendirinya. Udah bisa JavaScript, pingin menampilkan datanya nih, manggil dari database, nanti akan belajar SQL, MySQL, dan suatu backend. Jangan khawatir dari mana, tapi coba mulai dari yang paling mudah dan paling banyak digunakan. Dan terakhir adalah ini beda-beda setiap orang. Cuma ada best practice-nya. Kalau belajar coding itu jangan berjam-jam baru istirahat. Kalau belajar coding itu jangan berjam-jam. Cuma sebentar atau codingnya itu sekitar 4, 5, 6 jam tanpa nonstop 20 menit. Harus istirahat sebentar biar tidak ada rasa jenuh. Mungkin itu 3 dari makro paling luas, tengah, sampai yang paling kecil, biar nggak capek belajar codingnya. Nah, yang ada pertanyaan selanjutnya, yang kedua, yaitu untuk memulai startup, tim atau orang-orang seperti apa yang harus ada di dalamnya. Nah, yang startup yang paling penting adalah full fact vendornya. Jadi, yang pertama, cari co-founder yang memiliki visi yang sama, memiliki kekhawatiran yang sama di bidang yang ada atau industri yang Anda ingin geluti. Jangan sampai hancur karena hanya sama-sama ingin memulai startup, tapi sebenarnya dia passionnya bukan di industri tersebut.
biasanya itu nggak cocok. Yang kedua, jangan mulai startup dengan sahabat-sahabat gitu. Beda dia, beda kita nongkrong ngopi dengan sahabat, ngomongin duit dan masa depan hidup. Dengan masa depan hidup yang berurusan dengan duit itu beda, bagi-bagi cuan. Dengan sahabat tidak. Carilah yang kenal nggak apa-apa, yang bagus karena ada referensi. Oh ya, aku kan kenal sama dia. Tapi jangan kenal-kenal amat, karena nanti kalau udah urusan duit pelit. Dan itu kita harus memiliki mindset seorang pembisnis. Gak bisa, oh dia sahabat, oh dia keluarga, gue mau minjem duit buat keluarganya, jadi ini gue kasih deh, katanya. Itu sering banget terjadi. Bisnis keluarga, bisnis sahabat, jadi harus profesional hubungannya dari awal. Dan tim-timnya, satu, kedua, ya harus seperti mengenal tentang teknologi. Jangan sampai co-foundernya gak ngerti sama sekali tentang teknologi, karena dia akan meminta suatu yang tidak mungkin atau tidak realistis. Itu ya jadi salah satu alasannya. Nah, itu saja yang dapat saya simpulkan tentang mengenai web dan mengenai meeting yang kemarin yang dilaksanakan hari Rabu 13 Oktober 2021 mengenai kuliah umum full stack web development. Itu saja yang dapat saya simpulkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.